Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Film kali ini menceritakan tentang bos gangster paling ditakuti bernama Jang Dong-soo. Bisnisnya sangat besar, sehingga dia mempunyai kekuatan untuk melakukan apa saja, termasuk menyuap polisi. Namun terdapat satu polisi bernama Jun Tae-suk, yang tidak takut dengan kekuasaan milik bos gangster tersebut. Dia selalu mengganggu bisnis milik Dong-soo untuk mencari bukti kuat kejahatannya. Namun dia dimarahi atasannya, yang tentu saja sudah disuap oleh Dong-soo. Terdapat juga penguasa lain di daerah tersebut selain Dong-soo. Orang itu bernama Hyo Sang-do. Dia selalu mengganggu, dan ingin merampas bisnis milik Dong-soo. Namun Dong-soo masih bersikap tenang, dan menunggu waktu yang tepat untuk membuat perhitungan dengannya. Di suatu malam yang sepi, sebuah mobil ditabrak dari belakang dan berhenti. Ketika pengemudi tersebut keluar, tiba-tiba dia ditikam oleh si penabrak tersebut, sampai mati. Esok harinya, banyak polisi termasuk Jun, langsung melakukan olah TKP. Dia menemukan bekas tabrakan dari belakang pada mobil tersebut. 설마 이것 때문에 죽인 건 아니겠지? Malam harinya, polisi sedang membahas mengenai kejadian pembunuhan barusan, dan juga beberapa hari sebelumnya. Berdasarkan bukti dan analisisnya, Jun menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai. Namun polisi yang lain tidak percaya dengannya. Di lain tempat, bos Dong-soo yang baru saja keluar dari restoran, ingin mengendarai mobilnya sendirian. Tiba-tiba, bagian belakang mobilnya ditabrak oleh seseorang. Dong-soo kemudian memeriksanya. Namun karena kerusakannya tidak begitu parah, dia menyuruh orang itu pergi. Bukannya pergi, orang itu malah menusuk Dong-soo dari belakang. Tidak tinggal diam, Dong-soo melakukan perlawanan. Karena panik, orang itu pergi melarikan diri. Dong-soo yang pingsan, sempat dibawa ke rumah sakit. Anak buahnya mengira, yang menyerang bosnya adalah pihak Sang-do. Kemudian dia datang dan membalasnya. Sang-do 아니야. Setelah sadar, dia mengatakan bahwa penusuknya bukanlah geng dari Sang-do, melainkan orang lain yang tidak dia kenal. Dia pun memberikan kompensasi kepada anak buah Sang-do, yang sudah terlanjur dihajar. Polisi Jun yang mengetahui kabar tersebut, meminta keterangan kejadian dari Sang-do. Selain itu, dia memeriksa mobilnya. Dan ternyata, dia menemukan kesamaan kejadian dengan pembunuhan sebelumnya. Kemudian, dia melaporkan semua ini kepada atasannya. Semakin kuat dugaannya, bahwa semua kejadian pembunuhan ini memang berhubungan. Dan korban terakhir yaitu Dong-soo, berhasil selamat dan sudah melihat wajah si pelaku. Dia langsung menggambar sketsa wajahnya, sesuai dengan ingatannya. Kemudian menyuruh anak buahnya, untuk segera mencari orang itu. Polisi Jun pun terus bertanya, tentang ciri-ciri si pelaku. 보통 사이코패스들하고 달라. Namun Dong-soo tidak memberitahukannya, dan berniat ingin menghabisi orang itu sendiri. 신탄진 쪽으로 하는 국도변에서. Anak buahnya sudah menemukan mobil yang digunakan si pelaku. Namun, orang itu sudah menghilang tanpa jejak. Selain itu, dia juga menemukan pisau yang digunakan pelaku tersebut. Dong-soo memiliki rencana. Dia menghubungi polisi Jun, dan akhirnya memberitahukan info tentang pelaku. Mobil yang ditemukan tersebut, diserahkan padanya untuk diperiksa. Dong-soo menegaskan bahwa tujuan mereka sama, yaitu menangkap pelaku tersebut. Oleh karena itu, dia ingin bekerja sama dengan polisi. 형사랑 악마를 잡는다. Segala sumber daya dan informasi, akan dibagi bersama. Akan tetapi, yang pertama menangkapnya, berhak membawanya.
Jun pun setuju demi keberhasilan kasus yang dia tangani tersebut. Dia dan timnya langsung bergerak dan memeriksa seluruh sidik jari yang ada pada mobil tersangka. Disinilah taktik licik bos Dong-soo berjalan. Dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sang-do menggunakan pisau dari pembunuh berantai tersebut. Sehingga, tersangka utama akan jatuh kepada orang itu. Jun yang mengetahui kejadian sebenarnya, merasa dibodohi oleh Dong-soo. Niatnya ingin membuat perhitungan, namun akhirnya dia dihajar habis-habisan olehnya. Bagi seorang bos gangster paling ditakuti, hal seperti ini sangatlah mudah. Namun berkat kerja sama mereka berdua, seluruh sidik jari korban pembunuhan tersebut dapat diidentifikasi. 연쇄살인 사건으로 공식 전환될 거야. Sehingga dengan bukti ini, polisi bisa mengumumkan ke publik bahwa kejadian pembunuhan selama ini dikategorikan dalam kasus pembunuhan berantai. Semua orang melihatnya, termasuk si pembunuh tersebut. Selain itu, kepolisian pusat juga menerjunkan divisi bantuan khusus penyelidikan pembunuhan berantai. Di lain tempat, bos Dong-soo ikut menghadiri acara pemakaman Sang-do. Di sana, pembunuh tersebut ikut datang dan berbaur. Dia menyampaikan pesan kepada anak buah dari Sang-do bahwa Dong-soo menggunakan pisau miliknya untuk membunuh bosnya. Seperti tidak ada rasa bersalah, pembunuh tersebut masih saja mencari korban berikutnya. Sedangkan Dong-soo, dia dan polisi Jun sedang memeriksa mobil si pelaku untuk mencari bukti-bukti lainnya. Tiba-tiba, tempat tersebut diserbu oleh sekelompok orang, yang ternyata adalah sisa-sisa anak buah Sang-do. Mereka semua berniat membalas dendam atas kematian bosnya. Perlawanan yang sungguh sengit. Hanya 2 orang, namun melawan puluhan orang. Dan tanpa sengaja, anak buah dari bos Sang-do tertikam pisaunya sendiri. 너 빨리 가. 내가 정리할 거니까. Jun pun tampak terkejut dan bingung. Namun Dong-soo akan membersihkan semuanya sendiri. Beberapa hari kemudian, polisi Jun ditugaskan kasus lain. Seorang istri melaporkan bahwa suaminya diculik. Dan penculik tersebut meminta uang tebusan. Bahkan dia tidak tahu, sekarang suaminya masih hidup atau tidak. Jun dan timnya bersiaga di lokasi pertemuan dengan penculik. Tiba-tiba seorang ibu-ibu menawarkan membawakan tas itu. Dari jauh, terdapat seorang yang mencurigakan mengamati tempat tersebut. Dan ternyata dia adalah si penculik. Dengan cepat, Jun dan timnya berusaha mengejar. Namun karena jalannya penuh dengan cabang, mereka kehilangannya. Tas yang dibawa ibu tersebut, juga sudah diambil si penculik. Ternyata, ibu tersebut diberi sejumlah uang untuk membawakan tas itu sebelumnya. Tidak menyerah, Jun pun mencari sidik jari dari bekas botol minuman milik si pencuri. Setelah memakan waktu begitu lama, akhirnya dia menemukannya. Tim forensik mengeceknya, dan hasilnya sungguh mengejutkan. Sidik jari si penculik, sama persis dengan si pembunuh berantai. Dan alamat dari orang tersebut, sudah diketahui. Jun langsung menuju ke rumahnya, dan bertemu ibu si pelaku. Dia berkata, sudah lama anaknya tidak kembali ke rumah, dan hanya menelponnya sesekali. Jun pun mencoba memasuki kamar dari orang yang dicarinya tersebut. Setelah mengecek semua barang, dia menemukan foto si pelaku. Dan foto tersebut, sama persis dengan sketsa yang dibuat oleh Dong-soo.
Bergegas, Jun langsung memberitahukan berita tersebut. 알아낼 수 있는 거 싹 다 뽑아. Akhirnya, pencarian selama ini terbayarkan. Mereka mengumpulkan polisi dan gangster yang mau bekerja sama. 이 새끼를 무조건 잡는다. Foto sudah disebarkan. Dan sekarang waktunya mereka mendatangi semua tempat untuk memburunya. Satu persatu area didatangi, baik oleh polisi maupun gangster. Namun belum ada juga tanda-tanda dari keberadaan si pelaku. Ketika dalam pencarian, Dongsu memberikan payungnya pada seorang anak sekolah yang sedang kehujanan. 아, 이거 가져가. Bahkan Jun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Walaupun Dongsu seorang gangster, tidak selalu yang dilakukannya adalah sebuah kejahatan. Bahkan ketika gangster dan polisi sedang berkumpul untuk berbagi informasi, mereka mengobrol layaknya teman biasa. Tujuan yang sama akan menyatukan dua kubu yang berbeda. Dan hal ini terasa menyenangkan bagi mereka. Tiba-tiba, di televisi menyiarkan sebuah kejadian pembunuhan. Korban tersebut ternyata anak sekolah, yang tadi diberikan payung oleh Dongsu. Melihat itu, emosi mereka semua memuncak. Tidak ada lagi istirahat. Mereka harus segera menemukan si pembunuh tersebut. Dan akhirnya, usaha mereka membuahkan hasil. 오, 304호인데? Motel tempat si pelaku menginap sudah diketahui. Namun, dia tidak ada di lokasi. Mereka semua akhirnya bersembunyi di sekitar motel, untuk menyergap orang tersebut. Dan akhirnya, sebuah mobil dengan pelan mendekat. Dan itu adalah si pelaku. Semuanya bersiaga, menunggu waktu yang tepat untuk menyergap. Namun si pelaku curiga, dan langsung tancap gas. Mereka pun langsung mengejarnya, dan kali ini tidak akan membiarkannya lolos. Dongsu dan Jun saling berebut, siapa yang akan menangkapnya duluan. Bahkan di jalan sempit, mereka melaju dengan kencang. Pelaku tersebut diapit oleh dua mobil, namun dia masih bisa lolos. Tidak mau kalah, Dongsu menabrakkan mobilnya. Pelaku tersebut berlari menghindar. Dan mereka pun mengejarnya sampai ke gang sempit. Dan yang pertama bertemu si pelaku, adalah anak buah Dongsu. Dia sempat memberikan perlawanan, namun akhirnya dia ditikam. Mendengar suara jeritan, Dongsu bergegas mendatanginya. Dia melihat anak buahnya sudah terkapar, dan langsung mengejar si pelaku. Sampai ke sebuah tempat karaoke, dia memeriksa satu persatu. Terdapat sebuah ruangan yang mencurigakan. Dan benar saja, si pelaku bersembunyi di kamar mandi dalam ruangan tersebut. Tanpa pikir panjang, Dongsu menabrak pintu, dan menindih si pelaku. 이제 이 새끼 내 거다. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan mangsanya. Dan sekarang, saatnya untuk membalaskan semua dendamnya. Dia tidak akan memberikan kematian yang mudah, untuk orang itu. Dia ingin menyiksanya terlebih dahulu, sebelum membunuhnya. Namun sebuah mobil tiba-tiba menerobos, dan menabrak Dongsu. Pengendara mobil tersebut adalah Jun, yang kemudian membawa pelaku itu bersamanya ke kantor polisi. Seorang pembunuh berantai yang sudah dicari-cari, akhirnya tertangkap juga. Pagi harinya publik dibuat gempar. Pertama karena berita kasus pembunuh berantai, yang pelakunya sudah tertangkap. Dan yang kedua, karena bisnis kasino ilegal milik Dongsu ditutup oleh polisi. Dan dirinya, sekarang adalah buronan.
Jun mengira semuanya sudah selesai. Dia tidak menyangka bahwa pelaku pembunuhan tersebut sangat pintar. 순서가 좀 잘못된 것 같아서. Dengan bukti yang ada, dia belum bisa dijatuhkan hukuman mati. Tapi, ini adalah sistem peradilan yang disepakati negara. Bahwa semua orang termasuk penjahat, memiliki hak di mata hukum. Sudah tidak ada jalan lain, Jun meminta bantuan pada Dong-soo. Karena dialah saksi hidup dari kasus pembunuhan berantai tersebut. Namun untuk berbicara di pengadilan, dia harus menyerahkan diri. Waktunya bagi Dong-soo mengatakan semuanya. 저 씨발놈은 사람을 장난삼아 죽이는 놈. Setiap kejadian, dari luka tusuk pada dirinya, dan juga pada si pelaku. Mendengar cerita, dan bukti fisik luka tersebut, akhirnya hakim memutuskan hukuman mati. Jun memperoleh penghargaan, atas kerja kerasnya dalam kasus ini. Sedangkan Dong-soo, dia menjadi tahanan. Ternyata ada kesepakatan antara mereka berdua. Dia mau menyerahkan diri. Asalkan ketika di penjara, dia harus satu tempat dengan pembunuh tersebut. Seperti hewan pemangsa, Dong-soo akan selalu mencari targetnya, kemanapun dia berada. Apa yang terjadi setelahnya? Sekarang takdir berada di tangannya. Dan film pun selesai sampai di sini. Ketika hukum tidak memberikan keadilan, disitulah orang akan mencari keadilannya sendiri. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.